setia biar kau dapati, biar kau dapati hamba-Mu yang setia. Sekali lagi, biar kau dapati, biar kau dapati hamba-Mu yang setia. Terima kasih. Ini pengiringan kami Tuhan, hidup kami, yang hidup kami jadi jawaban, yang hidup kami jadi solusi. Jangan anugerah jadi kami berbakti kasih setia selalu rahmat-Mu kasih orang-orang yang tersinggah pernah berkesudahan kasih setia selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari, besar setia ajaib jalan-jalan Tuhan berselalu. Kami kagum, kami kagum akan haleluya. Sedekala bersyukur, anak bersyukur, kala bersyukur, haleluya. Oh, ku sembah sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Serukan Yesus, ku sembah sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil namanya Yesus, ku sembah sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali Yesus, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menerima sekali lagi Yesus. Ku sembahkan sujud besar perbuatan atas selama keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Segala keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
Terima kasih Tuhan. Kesukaan kami adalah menyembah Tuhan. Kesukaan kami adalah tinggal di hadirat. Kesukaan kami hanya selalu mau bergantung total kepada Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Sekarang Kau berbicara lewat hati dan kerinduan-Mu. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu tidak memiliki apapun. Hamba-Mu sadar bahwa semua yang ada pada hamba-Mu ini itu datang karena kebaikan Tuhan saja. Bersuaralah Tuhan, sementara firman-Mu diberitakan, kuatkan kami, teguhkan kami, bangkitkan kami dari kelesuan kami. Karena firman-Mu punya daya cipta, firman-Mu punya kuasa kepastian yang hebat, firman-Mu punya kekuatan keberhasilan yang tak terkalahkan. Sebab firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan akan membuat berhasil pada apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Terima kasih, kami buka hati, bicara Tuhan, bersuaralah buat kami. Bagimu kemuliaan, bagimu segala-galanya, dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang siap mendengar dan melakukan firman. Mari katakan. Shalom Bapak Ibu. Belum terlambat saya ucapkan Happy New Year. Ya, saya tahu kalau ada tahun baru pasti ada kekuatan baru. Ya, tapi pasti ada kegoncangan baru. Pasti ada sukacita baru. Ya, pasti ada juga ya masalah baru. Pasti ya. Jadi thank you Pak Gembala, Pak Yo dan Cik Linda yang memperkenan saya ada di tempat ini. Ya, karena saya kenal Oikos ini sudah cukup lama kan, belum Indonesia merdeka. Jadi, sudah cukup lama saya kenal, ya jadi nggak usah apa sih namanya formalitas kan di hadapan Tuhan kita nggak perlu formalitas kan, tetap respect tapi kita penuh sukacita kan. Nah izinkan saya berbagi, nggak tahu karena mungkin usia saya hari ini khotbah tentang warisan. Ya nggak ada hubungan sih sebenarnya ya. Ya, saya lihat warisannya banyak, jadi saya mesti ingatkan warisan ya. Ya, loh, iyalah, amin kan itu. Ya, tragedi kehidupan kalau saudara sampai tidak meninggalkan warisan buat generasi berikut. Karena Tuhan itu sudah beri semuanya ya. Ya coba, kan saya nggak ngomong uang. Ya, warisan hikmat, warisan kekuatan, warisan kebenaran, warisan sukacita, itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar bicara tentang jen kan, ya bicara tentang uang. Nah, kata warisan itu dalam bahasa Indonesia warisan saja, tapi dalam bahasa Inggris misalnya inheritance, itu sebetulnya warisan yang kita terima, artinya inheritance. Ya, jadi warisan yang kita terimanya dari Tuhan. Makanya Bapak Ibu, orang yang tidak meninggalkan warisan itu tragedi, asli. Karena kan Tuhan sudah beri semuanya, waktu, kesehatan, apalagi hikmat, urapan, ya kemudian apalagi, Pak, saudara bisa definisikan, ya persekutuan orang percaya, kasih Tuhan itu kan warisan semua ya kan, itu warisan Bapak Ibu. Nah itu yang disebut dengan inheritance. Jadi kita sudah diberi warisan, tapi begini, ada kata berikutnya namanya legacy. Nah legacy ini adalah warisan yang kita tinggalkan. Saya ketemu satu bapak, ya kasihan. Ya rumah plus halamannya seperti 1,3 hektar di daerah selatan dari Jakarta. Ya saya hitung-hitung mungkin harga mungkin di atas 50 juta kali per meter mungkin. Sekarang udah lebih kan ya. Ya rumahnya gak segede itu. Tapi total luas tanahnya 1,3 hektar. Rumah pribadi bayangin. Di beberapa kali di lobi sama sutradara film untuk jadikan tempat syuting, tapi dia tidak mau lah, dia tidak butuh uang. Siang ya, iyalah dia mungkin saya nggak tahu uangnya banyak, saya nggak tahu lah ya, saya nggak terlalu tahu. Ketemu saya bawa pistol 2, ya, enggak lah, ya izin, dan dia memang anggota apa, ada izinnya. Jadi mungkin anggota apa sih namanya persatuan menembak itu, Perbasi atau ya itu kan ada izinnya ya. Jadi ya udah kita ngobrol agak tertekan stres gimana.
Ya tinggal sendiri. Kamar mungkin berapa kali? 8 atau 10. Ya, satu kamar ukurannya 8 kali 6 kali. Mungkin ya. Ya ini pemain lama lah. Ya gede sekali. Semuanya apa sih namanya? Barang klasik semua. Katanya lantainya itu dari begitu awal tahun abad 19. Ya saya lihat memang, lantainya lantai marmer yang gede-gede, tapi memang lantai lama. Terus kemudian lampu-lampu model dari Turki kah, dari mana, saya nggak tahu. Oh iya, iya. Tapi saya ngobrol sama dia, saya kemudian disadarkan pada dia bilang, nothing, ada artinya baru. Ya, dia udah kenal Tuhan. Pada satu titik dia bilang begini, ya setelah ini mau apa? Yang penting saya harus meninggalkan sesuatu buat orang-orang di bawah. Saya berkata, agree, Bapak, setuju dengan Bapak. Nah, saya ingin mengajak kita begini, Bapak Ibu. Ini satu doa dari orang hebat. Di Alkitab itu kalau ada orang yang diperkenan Tuhan, itu ada 3. Satu Henok, makanya dia tidak mati. Ya, dia diangkat Tuhan. Ya. Orang pertama yang tidak mengalami kematian itu Henok. Ya, dia diangkat Tuhan. Kan. Yang kedua adalah David. Ya, orang yang diperkenan Tuhan. Dia mati juga. Ya, Henok tidak mati, David mati. Nah, yang ketiga, as a man, sebagai manusia itu Yesus. Ya, meninggal juga secara manusia. Dia 33 tahun. Kan? Ya, Bapak Ibu tahu itu ya. Tapi 3 orang ini adalah orang yang anggap orang yang berkenan. Saya bilang Yesus itu secara manusia ya, kan dia 100% manusia walaupun dia 100% Tuhan. Ya. Nah, 3 orang ini pengaruhnya begitu luar biasa. Ya, Henok mempengaruhi bagaimana orang intimacy with God, intim dengan Tuhan. David mempengaruhi. David itu begini, bukan raja pertama, tapi selalu jadi raja contoh. Makanya enggak selalu anak pertama itu jadi teladan. Belum tentu. Ya kalau anak pertama karakternya berantakan ya belum tentu. Saya anak pertama, untungnya saya kenal Tuhan. Jadi saya bisa jadi contoh buat adik-adik saya. Makanya sulung itu penting, karena sulung itu kan teladan. Kan kita punya roh sulung, karena Yesus ada di dalam kita. Makanya hati-hati dalam. Ya, jangan suka gosip, jangan suka menyakitin orang. Karena saudara itu contoh, kita ini contoh. Ya, jadi saya menjadi contoh buat adik-adik saya. Saya dari yang dekat dulu lah, enggak bermuluk-muluk. Kok jadi contoh buat New York? Kaduan mas. Ya udahlah, wong lingkunganmu sendiri aja enggak jadi contoh kok New York lagi. Kaduan biar urusannya Trump lah New York. Urusan kita ya Surabaya lah. Surabaya terlalu gede lah, kelurahan mana ini Pak? Manyar ya. Ya kemudian RT mana RW? Ya RW apa ini Pak? RT apa Pak? Nah, namanya sih ya apa? Manyar Jaya. Ya udah jadi contoh. Udah nggak usah bulu-bulu. Aku mau jadi contoh buat Paris. Aduh, Ben Paris urusannya wong Paris lah ya. Nah maksud saya begini, yang penting jadi teladan. Nah, Daud ini raja contoh. Raja pertama siapa? Saul. Tapi selalu kalau ada raja Israel yang kelakuannya benar, selalu terhubungnya raja ini anaknya Daud. Padahal ini sudah keturunan keberapa? Kadang bisa keturunan ketiga, keempat, kelima di bawahnya Daud. Tapi selalu terhubung dengan Raja Daud. Pokoknya kalau dia benar selalu anaknya Daud. Nah itu berarti apa? Itu warisan. Dan makanya betul kan? Coba kita lihat Amsal 13 ayat 20. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Kekayaan orang 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Nah kita ini sukanya yang kedua. Kekayaan bangsa-bangsa beralih kepadaku. More. Saking banyaknya geblak sendiri. Tapi hidupnya nggak jelas juga. Nah yang kedua ini terjadi ya karena itu kan ayat yang terhubung ini. Makanya kalau orang karakternya nggak baik, Bapak Ibu, dipercaya duit banyak malah bahaya. Rusak karakter, sombong, selingkuh kiri kanan, nggak jelas hidupnya, udah main-main saja nanti jadi penjudi hebat. Ya karena itu. Jadi yang pertama dulu, baru nanti ya kita bisa alami yang kedua. Tapi kan kekayaan nggak harus melulu duit.
opportunity, networking. Saya mungkin orang biasa saja, tapi namanya network saya banyak. Gak take advantage loh, gak ambil keuntungan apapun dari network. Saya kemana-mana ya bisa minta makan siang sama Pak Sintiong atau Pak Yu. Misalnya, tapi kan gak pernah masa, Pak Yu, lapar ya, diajak makan boan gitu ya. Bohong tadi Cik Linda aja mau ngajak makan, saya tolak halus kok, maafkan Cik, saya ada meeting. Ya, sok sibuk. Saya ini nggak sibuk, sok sibuk saja. Supaya nggak dipikir nganggur. Padahal ya nggak sibuk, sebenarnya sok sibuk saja. Kamu sibuk ya Bin? Enggak, ini sok sibuk supaya nggak dipikir nganggur gitu aja ya. Ya lah, memang ada banyak kegiatan yang harus saya kerjakan. Ya. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, bahwa yuk begini Bapak Ibu. Jadi orang baik, katakan orang baik, ini berarti karakter meninggalkan warisan bagi anak cucu. Gak cuma sampai ke anak, tapi cucu. Jadi bukan hanya generasi anak kita, tapi sampai ke cucu kita. Ya biasanya setelah itu kan anaknya cucu itu ya cicit ya. Ya bisa saja, bagus juga. Kan cucu itu bisa saja langsung ke konotasinya ke cicit. Tapi ini yang kita tinggalkan. Nah, saya ingin mengajak kita, ini satu doa dari orang yang berharap ya kepada anaknya, kan ditinggalkan warisan yang hebat. Nah, kita lihat 1 Tawarikh 29 ayat 10 sampai 18 kali ya, agak panjang sedikit ayat ini. Ini sebelum he was die, sebelum dia mati, namanya David. Dia mati itu dalam kondisi, bayangkan, David itu mati nggak kesakitan, fisiknya masih kuat, rambutnya masih lebat, matanya masih bersinar, fisiknya masih hebat, otaknya nggak pikun. Ya, tapi ya dia mati, memang harus mati. Jadi memang waktunya udah selesai. Jadi tapi matinya ini dia mati dalam kondisi yang, bahkan dia mati saja nyanyi. Ya, sementara orang kadang-kadang mati teriak-teriak, ketakutan. Dia dalam kondisi nyanyi mati. Asik ya? Ya mati begitu kan asik ya? Jarang loh saya ketemukan orang yang mati itu sambil nyanyi. Apalagi nyanyinya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Belum referen? Keren ya mati begitu ya. Mau gak mati begitu? Takut mati kayaknya dia ya. Nah kan itu keren kan, mati begitu kan keren banget. Coba bayangin, cara nggak? Kalau di Surabaya ada begitu, tolong ditulis di harian Jawa Pos. Supaya menginspirasi banyak orang. Dia mati sebelumnya nyanyi. Ku masuki gerbangnya lagi. Bayangkan ya. Nah ini Daud, coba kita lihat. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, terpujilah engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari kepadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kekayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Ini persembahan apa? Untuk membangun first temple, bait Allah yang pertama. Kenapa kok bukan Daud yang membangun? Karena tangannya berdarah, dia sebab banyak bunuh orang. Yang bangun harus Salomo. Salomo enggak pernah bunuh orang, cuma istrinya banyak. Ya setelah itu kan dia jatuh. Karena dia terlalu lama membangun rumahnya sendiri dibandingkan bait Allah. Dia bangun bait Allah 7 tahun, dia bangun rumahnya 13 tahun. Ya, jadi dia fokus pada rumahnya sendiri dibandingkan rumah Tuhan. Ya, itu kalau saya terjemahkan dengan bahasa rohani. Tapi kan berarti itu khotbahnya khotbah apa itu namanya? Apa sih khotbah? Apa istilahnya? Alegoris. Kalau saya khotbahkan alegoris ya pengkhotbah alegoris paling bagus ya Ramono Limanto. Khotbah alegoris. Bagus lah, dia khotbah alegoris bagus banget. Loh iya, kan harus ada di alegoriskan Pak. Makanya kalau matamu sesat, dicungkil matamu. Wah itu kalau alegoris bahaya Bapak Ibu ya. Itu nanti cacat semua itu ya. Mesti diterjemahkan. Nah, saya mengambil
Ada yang harus alegoris, ada yang harus diterjemahkan. Ya, baguslah, seimbang, mesti bagus. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ayat berikutnya. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan rumah, mendirikan bagimu rumah. Bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Ayat berikutnya, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang ada di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepadamu. Ayat 19, baca sama-sama, 2, 3. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya. Dan mendirikan baik yang persiapannya telah kulakukan. Yang percaya katakan, warisan apa yang Daud tinggalkan? Kita belajar. Yang pertama, ini dia. Daud itu meninggalkan warisan, bagaimana sikap penyembahannya di hadapan Tuhan. Ya. Jadi dia meninggalkan warisan gaya hidup penyembahan. Makanya kalau Bapak Ibu tadi, dia proklaim tentang kebesaran Tuhan. Ya Tuhan yang besar, yang agung, Allah Bapa-Bapa kami Israel, Allah Abraham, Ishak dan Israel Yakub. Ya. Nah, saya beritahu buat Bapak Ibu semua, kalau saya bilang penyembahan ini tidak ada urusan dengan nyanyi loh. Ya. Sekarang terplot ya, kasihan sih ya kalau nggak hati-hati. Di gereja kalau orang berpikir begini, sudah 1,5 jam ibadah berarti sudah menyembah Tuhan. Nah, itu diplot, itu agak riskan. Penyembahan itu kan sikap hati, bukan soal liturgi. Ya, memang ibadah ada beberapa kata kan, Bapak Ibu tahu ya. Yang pertama adalah latreo, itu liturgi. Yang kedua adalah treskea, itu ibadah sosial. Itu ada di Yakobus 1 ayat 27. Kunjungi anak-anak yatim piatu dan janda-janda tua yang miskin, yang susah. Saya selalu ngomong sama anak muda, tolong jangan kunjungi janda muda yang kaya. Nah, anak muda perlu dikasih tahu, ini janda-janda tua yang susah, yang memang tidak bisa bekerja. Nah, dikunjungi. Jangan mengunjungi janda-janda muda yang kaya. Jangan sendirian, mesti dengan tim. Ya, apalagi mengunjungi janda campuran. Nah, itu tidak jelas suka itu. Itu nggak tahu itu ya laki apa, perempuan atau enggak, itu kan janda campuran namanya ya. Ya ganda campuran. Pak Yu kayak nggak tahu maksud saya ya. Nah, udah. Saudara kalau yang seneng-seneng lucu begini pasti diingat. Nanti khotbahnya nggak ingat. Saudara ingat yang lucu saja. Itu cirinya gereja memang ya. Sekarang ini sukanya yang lucu, yang penting nggak ingat. Nah, saya berharap saudara jangan ingat yang lucu ya. Nah, yang saya mau beritahu buat Bapak Ibu semua, penyembahan yang Tuhan mau itu adalah bukan sekedar latreo. Latreo bolehlah pengaturan, tadi worship, ya kemudian firman, nanti persembahan tutup, supaya ada pengaturan waktu. Treskea harus, ya kelompok yang marginal, anak yatim, janda-janda yang tua, tolong diurus. Makanya sebetulnya memberi makan gratis programnya Pak Prabowo, itu harus menemplak gereja. Itu tugas gereja, come on. Loh, itu tugas gereja. Pakai gereja harus inisiatif ke situ. Coba aja kalau di gereja di wilayah timur ini, enggak usah banyak-banyak lah, 40 gereja, ada lah pasti. Kumpulin dana 20%, not equal giving, but equal sacrifice. Jumlah enggak perlu sama. Kumpulin aja. Tiap hari bikin dapur gratis. Apa itu enggak jadi berkat buat? Udah pikir, orang ada yang makan sehari cuma sekali loh. Makanya yang kalau sampai makan, buang makanan, saudara kebangetan itu berdosa. Itu kalau koden bisa ngamuk itu. Kalau saya sih tidak berani ya, koden bisa ngamuk itu. Asli ngamuk itu koden. Ya. Nah, maksud saya, coba, itu kan tugasnya gereja. Nah, itu namanya treskea. Tapi ibadah yang sering ditulis di Alkitab itu namanya eusebia. Godly, kesalehan, karakternya seperti Kristus. Makanya sudah ngangkat tangan tinggi-tinggi sampai kiri kanan tampar orang kiri kanan, ya buat apalah.
Sorry ya, saudara pakai kalung salib gede-gede, tapi sama pembantu ngamuk-ngamuk terus gak jelas, omongannya kotor. Ampun. Coba kalau mau ngamuk, salibnya dicopot dulu. Itu kan Tuhan kasihan mau lagi disalib jadi di situ kan. Ya, maksud saya, ya, ya saya kalau bercanda begini kan bercanda yang punya nilai kan. Coba, UCB ya yang penting sudahlah, capek kita cuma tepuk-tepuk tangan tapi kemudian nipu-nipu di pekerjaan. Janganlah. Ya, nah penyembahannya Daud itu adalah penyembahan yang jadi gaya hidup. Makanya Daud itu kan hidup di sistem monarki. Monarki saudara tahu nggak monarki itu apa? Suara raja itu suara Tuhan, nggak boleh diganggu-gugat. Pokoknya raja apa, berkata apa itu hukum. Tapi yang hebat dari Daud, orang ini menjalankan sistemnya dengan cara teokrasi. Selalu tanya Tuhan. Ya, makanya Daud lebih dikenal sebagai pemazmur daripada seorang raja. Walaupun dia raja, 40 tahun berkuasa. Orde Baru kalah. Orde Baru 32 tahun tumbang. Daud 40 tahun nggak tumbang. Tapi memang harus ganti karena sudah selesai waktunya. Coba, dia jalankan sistemnya dengan cara teokrasi. Dia selalu berlutut. Makanya kalau ada orang yang lututnya lentur itu Daud. Sorry ya, orang sombong itu lututnya kaku. Makanya asam uratnya tinggi pasti. Orang sombong itu tidak pernah bisa berlutut tuh. Selalu apa begitu. Jadi lutut perlu lentur, lutut terus. Makanya penyembah itu olinya banyak. Tidak perlu suntik-suntik oli, jadilah penyembah. Saya jamin, lentur. Suka sujud. Gitu. Wah, ya kalau petantang-petenteng terus ya kaku semua Pak. Gampang patah. Ya, Daud itu Bapak Ibu yang luar biasa sekali. Dia tinggalkan warisan penyembahan. Nah, ciri orang yang meninggalkan warisan penyembahan, itu cirinya suka memberi. Coba lihat ayat 13 sampai 17. Pak. Coba ulang lagi boleh, multimedia 13 kalau nggak salah. Nah, ya coba aja lihat ayat 14. Sebab siapakah aku ini, siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Tahu nggak Bapak Ibu? Daud itu meninggalkan, menurut catatan seorang teolog, itu tahu, Salomo itu membangun bait Allah. Nilainya itu kalau di kurs rupiah 1.700 triliun. APBN bangsa kita 2.500 triliun untuk seluruh Indonesia. Los Angeles kebakaran kemarin kerugian ditaksir kira-kira hampir 3.000-an triliun rupiah. Jadi sebetulnya kebakaran itu ya buat Amerika sih. Kota Los Angeles sendiri APBD-nya itu 2.300 triliun rupiah. Amerika kan uang setiap saat. Saudara mau konversi ke yen dari rupiah beli dolar. Jadi Amerika itu udah cetak uang, jualan uang. Ya Amerika. Tapi ya ini saya yakin ini sebuah sains buat Amerika. Saya tidak mau menghakimi loh. Karena sekarang netizen kan nyerang kejadian di LA begitu brutal. Saya bilang Mas hati-hati. Itu bisa terjadi di Jember, bisa terjadi di mana namanya Wonosobo, itu bisa terjadi di mana? Ya. Daerah dinginnya Surabaya mana? Rawas. Bisa, wong ini global warming. Asli ini perubahan iklim itu terjadi. Lu angin kecepatan 160 km, namanya keren lagi. Angin Santa Ana, Santo Ana. Iya, betul ya. Namanya Ana. Angin di sana keren-keren namanya ya. Ya. Amerika negara nuklir takluk sama angin, kalah sama orang Indonesia, jualan tolak angin, bayangkan. Saya lagi nunggu tolak miskin saja ini, nggak ada kali obat tolak miskin gitu, nggak ada ya. Jadi adanya tolak angin. Ya mereknya apa terserah saudara. Nanti yang saudaranya merek tertentu marah sama saya. Kan banyak mereknya lagi. Ya, coba. Wih, jualan tolak angin saja. Wih, itu puluhan juta loh pemakainya. Saya yakin wajah saudara pemakai juga kan. Loh, saya juga pemakai Pak. Kalau meriang-meriang sedikit, minum tolak angin. Waras seger, coba bayangkan. Saya nggak tahu itu, ya kan. Coba orang Indonesia kan suka jahe, suka gula merah. Padahal ya cuma minum jahe gula merah saja seger lah. Saya suka membuat jahe, percayalah. Istri saya penikmat saya membuat jahe.
Tangan saya untuk herbal lumayan. Makanya saya pengen jualan. Ya siapa tahu pensiun jualan aja herbal kan. Sambil pakai ayat kan selesai. Enggak lah, saya tidak akan manfaatkan itu. Cuma bercanda, tolong dihapus itu. Tadi ya, rekaman begitu tolong dihapus. Nanti, wah ini jualan ayat ini. Enggak, cuma bercanda. Dari tadi sudah tegang terus kayaknya. Udahlah, sukacita di hadapan Tuhan ya. Ya, maksud saya begini, Bapak Ibu semua. Nah kembali, ayo kembali. Jangan ingat yang lucunya terus loh. Ingat firmannya kan. Nah Bapak Ibu begini, warisan penyembahannya Daud itu warisan memberi. Makanya sorry ya, penyembah itu tidak kikir. Amin. Wah ini masa berat, justru di tempat yang tidak normal seperti ini. Memberi itu akan membuat saudara punya level berbeda. Nah, saya kalau ngomong memberi sekali lagi bukan cuma uang. Memang Daud meninggalkan warisan buat Salomo banyak banget, emas, perak, pohon sanobar, macam-macam, Bapak Ibu, kayu saja jenisnya macam-macam. Kayu di sana minta ampun mahalnya. Karena daerah tandus itu kalau kayu berarti wih, itu mahal di sana. Susah kan dapat pohon. Ya. Nah, saudara saya beritahu buat Bapak Ibu semua. Itu menurut catatan ahli teologi ya. Salomo itu membangun bait Allah, itu nilainya 1.700 triliun rupiah kalau di kurs sekarang. Ya hitung sendiri kalau dikonversi dolar berapa itu. Pasti ada itu. Tapi begini Bapak Ibu. Jadi yang dia impartasikan itu adalah roh memberi. Makanya dia berkata begini, aku senang loh kecenderungan hati umatmu itu memberi Tuhan. Pertahankan ini Tuhan. Kenapa? Karena mereka lihat teladan. Kira nggak usah takut, orang itu kalau murah hati, hatinya luas. Generosity kan, dari kata general, umum luas. Dari kata itu muncul kata jenderal. Ya dong, kata general itu general. Ya, generosity, generous. Orang yang hatinya luas. Orang memberi hati, orang murah hati itu tidak memberi dari kantong, dia memberi dari hati. Kantong nominalnya terbatas, tapi hati tidak terbatas. Orang murah hati bukan memberi dari kantongnya. Orang murah hati memberi dari hati. Kenapa orang berani memberi? Karena tahu sumbernya tak terbatas. Nanti bacalah 2 Korintus pasal 8. Saya nggak sempat membaca ya. Tentang jemaat Makedonia. Meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Artinya begini, kemiskinan mereka tidak mengganggu mereka memberi. Sementara maafkan, banyak orang punya kekayaan. Kekayaannya mengganggu mereka untuk memberi. Kebalik ya Pak. Oh baca jemaat Makedonia. Jemaat mana itu Pak Robin? Jemaat yang susah. Sangat miskin. Tapi mereka memberi melebihi kemampuan. Mereka mendesak. Padahal Paulus sungkan loh. Wong tahu kondisinya kok. Mungkin jualan apa di pasar. Penghasilan sedikit. Tapi memberinya jauh lebih banyak. Karena mereka memberi dari. Jadi begini. Daud meninggalkan warisan. Ya. Saya senang loh. Anak saya sekarang ikutin saya. Soal memberi. Sampai mamanya bilang, ini mirip kamu. Yalah kalau mirip tetangga malah bahaya. Ya. Tapi saya beritahu buat Bapak Ibu semua, kenapa? Karena memang teladan itu hebat banget. Dan yang saya tahu, orang yang memberi tidak pernah kekurangan. Amin. Tolong dimengerti. Saya tidak ngomong hanya uang, tapi uang, nasihat, apalagi sukacita ini. Please, ya. Jadi begini, yuk teladan dari Daud ini yang luar biasa. Ya, warisan penyembahan. Saudara, tularkan ini yuk ke anak-anak kita, cucu kita. Saya tahu kita sekarang hidup di masa isolation. Ya, sejak COVID ini spiritnya spirit isolation. Oh, saya prihatin gereja sendiri sekarang paling isolasi satu dengan lain. Ya, saya khawatirnya gereja rame tapi kesepian. Karena network sudah nggak ada lagi. Oh, iya, saya khawatir banget. Ya, saya mengasihi kota ini dari tahun 96. Saya sudah masuk ke kota Surabaya. Kerusuhan 98 dan 99
bulan 8 kan kerusuhan ya. Waktu kerusuhan itu. Bulan 8 ya. 96 saya sudah masuk kota Surabaya. Saya sudah melayani lah gereja Petaan, di gereja Cempaka. Ya, udah tahun 96 ya saya masuk. Saya masih ingat Pak. Sampai hari ini saya diizinkan menginjak kota itu. Tapi doa saya, mohon. Kalau nggak hati-hati ini Surabaya, hati kita terkotak-kotak. Ya, nggak ngingetin saja kalau nggak hati. Makanya yuk, warisan yang terbaik. Cara hidup menyembah. Percaya nggak saudara? Saudara akan jadi sama dengan yang kita sembah. Men? Ya dong. Sembah itu tahu ya maksudnya? Adalah yang kita utamakan. Makanya kalau orang menyembahnya uang, ya pasti ukurannya semua uang. Uangnya banyak enggak? Barangnya mahal enggak? Rumahnya di kawasan elit enggak? Makannya di restoran fine dining enggak? Semua ukurannya ke situ. Semuanya materi karena yang dia sembah uang. Ya normal saja. Kalau ada orang yang menyembah kemudian apa? Hobi. Ya pasti ke situ terus. Waktunya apanya diarahkan ke situ. Saya punya teman papanya suka mancing. Berminggu-minggu bisa mancing. Sampai saya bilang, papamu itu ngapain? Nongkrong di laut. Ya memang hobi. Ya, tapi akibatnya itu. Anak nggak terurus, kemudian bisnis nggak terurus. Nah, itu. Jadi apa yang kita utamakan, itu yang akan menjadi gaya hidup kita. Makanya kalau saudara utamakan Yesus, ya saudara akan seperti dia. Ya mau katakan amin? Makanya Yesus rendah hati. Yesus tidak mengajar memberi bahkan, dia mengajar berkorban. Saya ulangi, Yesus itu tidak mengajar memberi, dia mengajar berkorban. Itu mau lebih pemberian kan? Ya mana buktinya? Lu nyawanya saja diberikan apalagi yang lain. Makanya Roma berkata begini, kalau anaknya yang tunggal saja diberikan, apalagi masa depan, apalagi kesehatan, apalagi untuk keluarga kita, Tuhan pasti beri yang terbaik. Nah makanya kalau saudara menyembah Yesus, ya hidup kita akan seperti Yesus. Pak, dia nyembah Yesus tapi kok sombong? Ya jangan-jangan Yesus Ortega dari Brasil. Atau Yesus Fernandez dari Filipina. Saudara kalau ke Brasil, ke Filipina, banyak nama Yesus. Kalau enggak percaya, pergilah ke sana. Nama Yesus banyak lagi di sana ya. Nah, warisan pertama adalah warisan penyembah. Saya enggak ngomong soal nyanyi ya Bapak. Tapi ini soal apa? Hati yang memberi. Hati yang. Warisan kedua yang Daud tinggalkan adalah warisan ketulusan. Ya, katakan ketulusan. Coba ke ayat 17, kalau nggak salah ayat 17. Ya. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada apa? Ikhlas. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Saudara, kata tulus, integritas ini berarti. Itu berasal dari kata aslinya namanya tamam. Tamam itu bening. Bening itu tidak buram. Ya, apa yang di dalam, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan sama. Nah, maafin agak dalam ya. Orang kalau ucapannya dan hatinya sudah beda, tindakannya sudah beda, yaitu tanda sakit jiwa. Saudara pernah lihat ada orang omongannya dan hatinya beda, tindakannya dan perkataannya beda, yaitu berarti dia tipu dirinya. Nah maafkan saya, kalau orang gampang tipu dirinya, pasti dia gampang tipu orang lain. Suami yang nggak punya integritas pasti gampang tipu istrinya. Dirinya saja ditipu. Kalau saya nggak punya ketulusan, saya tipu diri saya. Contoh orang tipu dirinya, misalnya nggak punya apa-apa, ngakunya kaya. Udah hancur, ngakunya kuat. Nah itu berarti menipu diri sendiri. Nah sorry ya, orang seperti ini susah dilawat Tuhan. Karena kayak Adam. Where are you Adam? Perempuan ini loh Tuhan. Perempuan kamu kenapa? Ular ini loh Tuhan. Ya untuk ular berkata kancil loh Tuhan ya. Ya dibombardir semua itu seluruh Eden kan. Tapi betul kan bahwa orang yang tidak sadar posisinya ada di mana. Lalu sulit dilawat Tuhan. Udahlah Bapak Ibu, kalau lagi sulit ngomong saja sulit. Kalau lagi berat ngomong saja berat. Saya itu punya istri yang aduh polosnya minta ampun. Ngomong apa tidak ada rahasia. Asli. Makanya saya bilang kamu sulit jadi intelijen. Atau kamu sulit jadi politikus.
Ya, tapi bisa saja. Ya, tapi artinya begini Bapak Ibu. Nah, ketulusan ini ternyata ini yang akan menjaga hati kita, hidup kita. Untuk kita tidak gampang dikalahkan dalam hidup. Saya tahu, Bapak Ibu, ketulusan langka. Orang tulus selalu kalau datang, tidak tanya, saya dapat apa. Orang tulus kalau datang selalu tanya, saya bisa memberi apa. Ya, ketulusan itu penting banget. Makanya dia berkata di ayat 19, coba. Ini harapannya buat anaknya. Dia tidak mau yang lain, harapannya. Dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang apa? Tulus. Sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapan. Ya, melakukan segala-galanya. Dan mendirikan bait yang persiapannya adalah melakukan. Kembali ke ayat 19 awal tadi. Ya ini. Jadi orang nggak mungkin bisa berpegang pada perintah dan peringatan dan ketetapan Tuhan kalau hatinya nggak tulus. Hatinya bengkok. Ya, jadi ketulusan itu memang membuat kita bisa punya kekuatan untuk lakukan ini. Dan saya jamin kalau sudah lakukan perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan, ya udah, setan orang doyan, demit orang dulit. Itu bahasa Jermannya itu. Saudara tidak akan dimain-mainkan sama setan. Ya, makanya Yesus tantang setan kan. Yohanes 14 ayat 30 boleh tampilkan. Tiba-tiba muncul ayat ini. Jadi nah ini Yohanes 14. Ya, bukan 13. Ayat 30 ya. Coba lihat ini. Ini perkataan Yesus. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang. Penguasa dunia ini kegelapan sistemnya. Dan ia di sini setan. Tidak apa Bapak Ibu? Berkuasa sedikit pun atas diriku. Tahu Bapak Ibu? Setan tidak bisa mengambil keuntungan apapun dalam diri Yesus. Karena tidak ada produknya setan di dalam diri. Makanya tulus itu begini. Tulus itu adalah sebuah keadaan hati di mana tidak ada produk setan di dalam. Itu yang disebut dengan kata tahor. Tahor. Dari kata itu muncul kata tahir. Seperti nazir, nazar. Orang tidak berhak jadi nazir kalau nazarnya nggak dibayar. Banyak orang kan dilantik-lantik pendeta, tapi nggak lakukan firman. Cuman diakui di sinode, belum tentu diakui di hadapan Tuhan. Itu namanya illegal power. Kuasa yang ilegal, nggak resmi. Hati-hati cuman mainan begitu, Bapak. Oh pentinglah untuk sinode, karena ini kan regulasi di pemerintah. Tapi yang penting kan harus sah di hadapan Tuhan. Iya kan? Nah itu yang disebut dengan divine calling dan panggilan ilahi. Nah ini Bapak Ibu, coba. Setan tidak berkuasa. Ini ke depan ini berat loh Bapak Ibu, asli berat. Ya, saya nggak ada hubungan dengan reaktif yang apa yang terjadi, tapi berat ke depan. Berat asli. Nah, ini Donald Trump belum dilantik aja, udah kegoncangannya luar biasa. Ini orang nggak tahu ya Bapak Ibu, tapi memang akan tegakkan untuk Amerika memang great again. Cuman ya impact-nya ya secara ekonomi. Kalau sampai barang China, barang-barang dari luar, ya udah ultimatum 100% kalau tidak menggunakan dolar lagi. Ya saya rasa efeknya kemana-mana. Bersiap saja Pak. Nggak apa-apa lah. Ya, cepat Tuhan datang kan cepat. Ya kan? Wajahnya banyak putus asa kayaknya pengen cepat. Enggak lah, maksud saya kita tetap semangat. Tapi berat ini ke depan, memang berat. Saya tadi ngobrol sama Cik Lisya aja. Australia juga gak gampang. Anak-anak Indonesia mau cari kerja, visanya sulit. Sekarang katanya, saya masih punya visa sampai 2026. Makanya saya bilang sama istri saya, kapan-kapan kalau ada berkat, ada kesempatan, kabur aja. Karena nanti bikin visa, kayak masih harus dana ngendon kayak per orang 50 juta sekarang untuk 3 bulan. Itu udah pernah ada di Australia lagi. Sekarang mulai. Ya, orang nggak gampang sekarang. Saya kemarin ketemu agen properti, nah, anak kita yang kita bina juga. Lah, udah citizen di Australia. Pulang, dia bilang, ini suku bunga masih tinggi. Kayak beberapa orang jual apartemen, jual rumahnya. Ya, mesti double job sekarang orang kerja. Bahaya Indonesia itu memang tanah air beta luar biasa. Ya tanam singkong tumbuh, ya ampun.
Ya, bambu bisa dijadikan rebung, bikin lumpia. Kurang apa Indonesia itu ya? Bambu ditaruh padahal udah dicat kayak tongkat pramuka, tumbuh daun itu di Indonesia ya. Bahkan tomat kesedak, ya bijinya dikencingin kambing, tumbuh juga. Kita bisa panen tomat. Itu Indonesia. Ya, katanya orang Indonesia itu kan berenang di lautan minyak, tidur di atas emas. Itu Indonesia, itu bahasanya itu Frank kisah hal itu. Ya kan? Ya, tahu ya? Ya, kurang pinter nyanyi jadi nggak tahu kayaknya ya. Frankie and Jane, ya itu kan orang-orang itu kan ya penyanyi-penyanyi pelet lama itu, country lama ya. Dia bilang bahwa Indonesia itu orang tidur di atas emas, berenangnya di lautan. Sayangnya penduduknya jualan buah pinang. Tragis ya, kenapa? Pola. Miskin itu bukan soal duit, miskin itu soal mental. Saya ulangi, miskin bukan soal uang. Saudara pernah lihat gak ada orang depositonya banyak, tapi memberi saja nggak berani. Ya mental. Pernah lihat ada orang punya uang, tapi pergi saja nggak berani. Takut naik pesawat lah, takut celaka lah. Ya, salah lagi. Loh, ya. Makanya saudara latih orang supaya mentalnya berubah. Karena banyak orang sekarang senang di tengah kemiskinan karena dibantu terus. Kemiskinan dia peluk. Dia nyaman dalam kemiskinan. Mentalnya diubahkan. Itu pentingnya pemuda. Saya dengarkan di sini ibu-ibu dilatih jual. Masih kan Cilinda? Harus. Ya, karena ini sudah punya gembala, penjual semua ini kayaknya ya. Jadi lihat ini, ya, apalagi ibu ini jualannya kenceng kasih ya. Ya, ibu ini juga sama. Ya penjual semua. Gak apa-apa kan bagus untuk pemberdayaan. Dilatih. Kok saya jadi ngomong ekonomi? Gak tahu ya. Tapi please, yuk yang kedua, tulus. Coba ditanya, ditulus nggak saya? Tanya aja saya. Jangan hakimin orang lah sudah. Dia nggak tulus Pak Rubin, dia bulus Pak Rubin. Jangan sudah. Recheck dari diri sendiri. Ya, udah nggak usah tuding-tuding orang. Tahu kan, kalau nuding itu berarti kan satu ke orang, tiganya ke dia. Kan jarang ada orang, kamu gitu kan jarang. Pasti kamu. Nembak satu, tiga ke dia ternyata. Yang satu ke bawah, netral. Ya, jadi sebetulnya dicek dulu lah, nggak usah hakim-hakimin orang. Nah, yang ketiga, warisan apa yang ditinggalkan Daud? Melakukan kehendak Bapa. Itu warisannya. Kisah 13, Kisah Rasul 13 ayat 22. Terus nanti saya ke ayat 36. Coba lihat. Ini tentang Daud yang Tuhan katakan. Jadi ini yang bilang Tuhan loh. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan. Siapa yang menyatakan? Allah. Aku telah mendapat Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Katakan segala. Segala itu berarti itu apa? Skillful. Makanya orang Kristen harus skillful. Ya, saya mau jadi pengkhotbah yang skillful. Saudara harus jadi ibu rumah tangga yang skillful. Pintar merawat anak, pintar merawat suami. Jadilah suami yang skillful. Jangan jadi suami yang nanggung-nanggung. Semua yang nanggung itu, aduh, gak laku. Apalagi yang gak panas, gak dingin, gak mateng, gak mentah, aduh, bikin sakit perut. Ya, saya selalu challenge anak muda. Kamu mesti skillful, di bidang keuangan skillful, di bidang seni skillful, di bidang musik skillful, di bidang apa saja skillful. Jangan nanggung-nanggung, segala kehendakku. Daud itu skillful, makanya tangannya terampil. Coba Mazmur 78 ayat 69, kalau nggak salah sampai 72. Mazmur 78. Ini perjalanan sejarahnya Israel. Nggak tahu yang nulis Asaf atau apa, saya lupa. Bisa dilihat sih di atas. Tapi let's see Mazmur ini. Ayat yang ke-69. Asaf kan? Betul. 69, nah ini. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit. Kalau orang sampai membangun tempat kudus setinggi langit, berarti ini sudah bahasa penyembahan. Nggak ada manusia yang bisa bangun setinggi langit. Ini udah bahasa worship.
Ya ini bahasa kiasan worship ya Bapak Ibu. Ada orang yang bisa bangun sampai mencapai langit, batu batanya ya nggak mungkin. Laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Coba ayat berikutnya, mungkin sampai 72. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia. Stop dulu. Untuk mengembalakan, coba ya satu lagi. Untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Kalian tahu nggak ini? Skillful dia. Kalian pikir ini biasa? Enggak. Dia mengembalakan domba nggak banyak. Tapi musuh yang dia bunuh lebih banyak daripada. Ya, saudara tahu dia hadapin apa? Beruang. Nggak ada ya. Saya sih nggak pernah lihat sekolah tentara sampai berantem sama beruang. Berantemnya sama apa? Daud tuh bayangkan. Dia berantemnya sama beruang, sama singa, sama ular. Bayangkan. Skillful sekali. Dia memainkan tongkat jago. Ya, Jet Li kalah lah pasti. Saya yakin ya. Makanya waktu dia bunuh Goliat, ya, saudara tahu menghadapi raksasa yang tingginya 2,3 meter. Apa saudara enggak? Bahasa Jermannya ngewel. Ya, gemeter gitu ya. Orang kalau gemeter, Bapak Ibu, ini bisa meleset. Kalau dia bidik hanya meleset, tuh buagis kena. Tapi sekali itu melenturkan. Tahu Bapak Ibu, itu orang fokus ya Bapak Ibu. Orang tenang, selah. Orang itu kalau suka selah itu tenang. Makanya saya baru tahu, banyak pelet-pelet petempurnya Israel yang pegang F-16, itu jatuhkan bom, jatuhkan meriam. Selalu tepat sasaran, tak pernah meleset. Karena ternyata mereka itu suka selah. Selah itu merenungkan keterlibatan Tuhan di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Nah itu yang disebut dengan itu, diam di kaki Tuhan. Jadi Daud itu ketenangannya di hatinya. Loh, Bapak Ibu jangan pikir, perang sama Goliat, pokoknya asal nyambit begitu, sembarangan lagi. Itu jarak sekian meter, dia cuma pakai, saya nggak tahu pakai karet apalah, kayunya mungkin kayu apa, mungkin jangan-jangan kayu almond ya, karena kayu almond itu untuk mata panah, panah itu harus kayu almond. Sebab kayu almond itu tidak gampang bengkok. Ya, almond itu kayunya, almond ya, saya penggemar almond. Ya, nggak gampang bengkok. Jadi waktu dibidik itu Bapak Ibu, dia skillful sekali, tenang. Makanya bidikannya langsung kena ke jidat, masuk ke dalam, udah otak kena. Itu saya yakin ya, bidikannya Daud itu nembus ke otak ke bagian belakang. Itu saraf semua dihancurkan, peredaran darah langsung berhenti, semua kacau balau. Makanya roboh. Orang gede begitu cuma lewat batu. Tapi kan ini skillful. Tolong, jadilah oma yang skillful, jadilah istri yang skillful, jadilah pria yang skillful, jadilah orang yang di bisnis skillful, jadilah penulis yang skillful, jadilah pemusik yang skillful, jadilah pembicara yang skillful. Saya ngomong begini bukan apa, supaya kita nggak diajak orang. Saya nggak mau khotbah kalau saya nggak skillful. Ya terutama diurapi Tuhan. Nanggung-nanggung itu percuma, nggak jelas. Orang yang nanggung-nanggung tersapu dengan kompetisi. Ya, skillful. Ya, saya bersahabat baik dengan Echa Sumantri, mungkin Bapak Ibu nggak kenal. Tapi kalau ada the best drummer in Indonesia, salah satunya. Ya kalau main, minta. Dia bisa bikin nada-nada yang orang nggak berpikirkan. Wah, ya, sampai saya bilang, Cah, saya suruh nyanyi, kamu yang ngiringi, saya nggak mau. Itu anak Bapak Ibu. Aduh, lihat. Anaknya Om Willy Sumantri, bapaknya memang legend. Nah, dulu, sekarang dia sudah. Begitu WL nyanyi fals, ditinggal pergi. Ya, sekarang udah. Saya masih ingat Indonesian Idol Grand Final tahun lalu. Drummernya sakit. Tiba-tiba Echa dihubungi panitia. Tahu, langsung ke studio, live iklan banyak. Cuma lihat partitur dalam hitungan waktu 1 jam. Dia main perfect. Dari banyak genre lagu. Ada dangdut, campur sari, rock, pop, jazz, R&B. Oh. Cah, kenapa bisa begitu? Dia nggak tiba-tiba turun dari wangsit langit, dibuat kayak dilempar halilintar. Kak Rubin saya tiap hari jam latih.
latihan. Iya, latihan. Ya, saya ingatkan ibu-ibu semua, Pak, udahlah Pak, kita sudah tua-tua. Jangan. Saudara masih punya, selama masih ada nafas, nggak boleh ada yang pensiun. Tolong saya ingatkan, jangan ada yang pensiun. Pekerjaan paling cepat bikin orang stres adalah ongkang-ongkang kaki, nggak bikin apa-apa. Itu asli stres. Ya. Ya, ibu-ibu, ayo berkebun. Ya, tanam jagung. Bawa jagung ke gudang. Ya, itu lagu lama ya. Ya kan kalau di Israel bawa gandum, kita bawa jagung lah ya. Ya, jagung di gudang, kita bawa jagung ke gudang Allah. Ya kan itu gandum di gudang kan. Ingat lagu itu gak? Ingat? Ya sudah tua berarti. Kan itu lagu lama sekali kan. Ya kan? Ya itu tuh. Ya. Jadi yuk kita mesti tinggalkan warisan pelaku ini. Satu ayat lagi ya. Ayat berikutnya tadi. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Dan menuntun mereka dengan apa? Tulus dan cakap. Katakan cakap. Skillful. Ya, oke. Ya, satu ayat lagi lah, Pak Pendeta, Pak Gembala masuk, jadi saya kasih satu ayat lagi. Nah ini kita selesai ya. Kisah Rasul 13 tadi ayat 36. Udah, saya selesai. Ya, selesai. Wajahnya udah mulai lapar. Kita selesai ya, ayat 36. Nah ini, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zaman. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan. Kata kebinasaan itu bukan dia mati di maut, bukan. Ini selesai sebagai manusia. Nah, kata mangkat ini adalah tidur. Jadi kalau ada kepercayaan yang berkata orang mati hanya tidur, itu cuma Kristen. Lazarus mati, oh enggak, Lazarus tidur. Karena nanti satu kali kalau kekasihnya datang pasti bangun. Papa saya sudah tidur, sedang tidur di tahun 90. Nanti kalau Tuhan datang, dia bangun. Makanya suruh enggak usah terlalu sedih gimana lah. Ya sedih ya. Asal di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan ya sudah perlu tangis. Sampai air matanya banyak. Tujuannya supaya yang belum kenal Tuhan sudah ini. Tapi kalau ada kepercayaan bahwa orang mati hanya tidur, itu cuma di Kristus. Karena satu kali nanti kekasihnya datang, bangun lagi. Ya, tidur enak kan? Kan nanti bangun sukacita. Di orang tua saudara, keluarga saudara yang sudah dalam Tuhan, udah. Dia tidur. Iong tidur. Nanti dia bangun lagi. Siapa lagi? Papa saya tidur. Dia bangun lagi. Ya. Yuk beritahu orang di luar sana, gak usah takut. Asal kenal Kristus. Waktu mati, tuanya tidur. Oh iya kan, Lazarus tidur. Aku ke sana untuk membangun. Pak, kenapa kok Lazarus dibangkitkan wong sudah mati? Kan nanti mati lagi. Buat apa sih? Tuh, biasanya orang yang gak ada kerjaan suka tanya-tanya begitu kan. Ngapain dibangkitkan lagi? Toh, nanti mati juga. Ya kalau Lazarus hari ini tidak mati, Surabaya pasti pergi ke Israel untuk minta nasihat dari dia kan. Ngeri sekali itu, sudah ribuan tahun. Tujuannya apa? Yesus lagi ngomong, di dunia orang mati, di dunia orang hidup. Saya tetap pegang kendali. Gak usah takut. Amin, gak amin, harus amin. Itu prinsip. Saya selesai, Tuhan memberkati. Semangat. Tinggalkan warisan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan terima kasih untuk apa yang Kau sudah sampaikan. Biar pengajaran ini termeterai di hati kami. Anak-Mu terbatas, hamba terbatas. Ampuni kalau ada hal-hal yang salah yang hamba katakan. Tapi hamba berdoa, biar firman ini termeterai di hati kamu. Roh Kudus Kau terjemahkan. Bahwa orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucu. Antara kekayaan orang berdosa akan beralih pada orang benar. Kami tahu ada new possibilities by your grace, Lord. Akan ada kesempatan-kesempatan baru karena anugerah Tuhan. Yang Tuhan siapkan untuk kami bisa bagikan buat orang di sekitar kami. Hari ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang jatuh dibangkitkan. Berkati fellowship kami, Oikos di tempat ini. Berkati Pak Yu, Cik Linda, semua pengurus yang ada.
menyala-nyala terus dalam Tuhan untuk menjadi dampak demi dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus yang diberkati untuk jadi berkat. Mari katakan, silakan duduk. Puji Tuhan, saudara diberkati firman Tuhan. Amin. Hari ini khotbahnya tentang apa ya? Hah?